Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Nama saya Rosnani. Saya adalah mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Jadi ini adalah video perdana saya di YouTube. Dan di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Diksi adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan sebuah cerita yang membahas tentang gaya bahasa, mengungkapkan gagasan maupun lainnya. Sehingga dengan adanya diksi ini setiap kata bisa dibaca dan dipahami oleh para pembaca maupun pendengarnya. Syarat-syarat diksi. Agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi atau pilihan kata yang baik juga harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama, ketepatan pemilihan kata dalam menyampaikan sebuah ungkapan. Pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas sesuai dengan situasi serta nilai rasa dari para pembacanya. Selanjutnya dapat menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan lebih efektif. Saya akan menjelaskan tentang sinonim. Sinonim merupakan kata yang bermakna sama. Pengertian sinonim lainnya adalah persamaan kata. Di bawah ini beberapa contoh daripada kata sinonim. Bahagia sama dengan gembira, matahari sama dengan mentari. Contoh yang ketiga adalah lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai, dan yang kelima adalah bagus sama dengan indah. Yang kedua adalah homonim, yakni kata yang mempunyai makna berbeda, tapi lafal ataupun ejaannya tetap sama. Berikut ini saya akan memberikan contoh kata daripada homonim. Kalimat pertama, di awal bulan Bapak menerima gaji. Kalimat kedua, bulan purnama tampak sangat jelas dikarenakan langitnya tidak berawan. Kata bulan di kalimat pertama dengan kalimat yang kedua mempunyai lafal serta ejaan yang sama, tetapi maknanya tidak sama. Pada kalimat pertama di atas menunjukkan tanggal, sedangkan kalimat kedua ditujukan untuk bulan yang ada di langit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna, denotasi, dan konotasi. Jadi makna denotasi merupakan makna kata yang menunjukkan sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. Contohnya adalah adik makan nasi. Makan di sini artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Adik minum susu setiap pagi supaya sehat. Makna denotasinya adalah kata minum. Yang ketiga, harga kambing hitam itu sangat mahal. Makna denotasinya adalah kambing yang berwarna hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna konotasi. Jadi makna konotasi ini adalah makna yang tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, kemudian merujuk kepada hal yang lain. Makna konotasi ini adalah makna kiasan. Baik, contoh makna konotasi. Yang pertama, dalam peristiwa itu dia dijadikan sebagai kambing hitam.
Kambing hitam di sini dimaknai sebagai orang yang dipersalahkan. Contoh yang kedua, anak itu berangkat besar ketika ayahnya pergi ke Jepang. Berangkat di sini bermakna sebagai beranjak ataupun menjadi. Yang ketiga adalah bunga desa itu sudah menjadi karyawan bank. Kata bunga desanya bermakna sebagai sesuatu yang dianggap cantik. Kemudian selanjutnya adalah pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk kata umum disebut dengan hipermin. Sedangkan kata-kata khusus ialah kata-kata yang memiliki cakupan makna lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki kata bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Baik, contoh yang pertama, kata umum melihat. Kata khususnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan menyaksikan. Contoh kata umum yang kedua adalah mendatangi. Kata khususnya mampir, singgah, dan berkunjung. Kata umum yang ketiga membawa. Kata khususnya mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Setiap kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat. Sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam teks atau konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarangan digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi dalam kata khusus sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kesimpulan daripada materi kali ini adalah bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal. Di antaranya adalah kata, frase, klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan tataran tertinggi. Ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk sebuah tulisan. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Saya Rosnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.